Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sentia Nengsin, NIM 18075191. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kualitas Tekstur Cookies dalam Pengaplikasian Tepung Biji Nangka sebagai Pengganti Tepung Terigu. Yang pertama, abstrak. Kebutuhan tepung terigu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan bahan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Salah satu sumber pangan lokal belum banyak dimanfaatkan adalah biji nangka. Biji nangka memiliki manfaat yang besar, salah satunya berfungsi untuk menangkal penyakit kanker kulon. Pemanfaatan tepung biji nangka sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan cookies akan mengurangi impor tepung terigu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik cookies dengan substitusi tepung biji nangka, serta perlakuan pendahuluan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar air dalam volume pengembangan cookies berbeda nyata pada semua perlakuan. Sedangkan kadar abu dan gula total menunjukkan hasil tidak beda nyata pada semua perlakuan. Hasil analisis uji organoleptik menunjukkan bahwa tekstur cookies substitusi 30% tepung biji nangka dengan 2,700 serta perlakuan pendahuluan dengan perendaman 0,2% Na-bilsulfit. Sedangkan banyak substitusi tepung biji nangka bertekstur cookies semakin kurang atau tidak renyah menurut penilaian panelis. Selanjutnya, nomor 2, pendahuluan. Selama ini, nangka hanya dimakan dagingnya saja dan bijinya dibuang begitu saja. Dan kadang masyarakat umum menggunakan sebagai cemilan seperti dikukus atau direbus atau dijadikan sambal. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat masih minim tentang pengolahan biji nangka. Padahal, biji nangka memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makan. Biji nangka memiliki kandung gizi yang sangat tinggi, seperti karbohidrat dan protein, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Selain dapat dimakan ke dalam bentuk utuh, biji nangka dapat diolah menjadi keripik yang enak dan bergizi. Menurut Atswan tahun 2007. Pembuatan kue kering dari tepung biji nangka merupakan salah satu inovasi baru dalam pemanfaatan tepung biji nangka agar memiliki nilai lebih di mata masyarakat. Menambah ragam jenis kue kering yang sudah ada dapat membantu meningkatkan penggunaan pangan lokal sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Seperti yang diketahui bahwa gandum merupakan bahan pangan yang masih diimpor dari luar negeri. Pada umumnya, bahan utama dalam pembuatan kue kering atau jajanan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan tepung ketan. Menurut Adi Khairini, tahun 2012, pemanfaatan tepung biji nangka ini digunakan untuk pembuatan berbagai jenis pangan dalam rangka keanekaragaman penyediaan makanan. Tepung biji nangka dimanfaatkan sebagai makanan seperti emping, cookies, roti, demi jelly nangka, dan manisan nangka. Tepung biji nangka digunakan sebagai bahan pengganti tepung terigu, dikarenakan Indonesia belum dapat menghasilkan gandum sendiri sampai saat ini. Indonesia masih mengimpor gandum untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengurangi ketergantungan pada tepung terigu, diperlukan terobosan baru dengan menggunakan tepung biji nangka. Selanjutnya nomor 3, rumusan masalah. Permasalahan yang saya ambil yaitu bagaimana kualitas tekstur cookies dalam penggunaan tepung biji nangka sebagai bahan pengganti tepung terigu. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, tepung biji nangka. Menurut Departemen Perindustrian RI tahun 2000, tepung biji nangka mengandung kompetensi gizi, yaitu kadar air 12,40%, kadar abu 3,24%, kadar protein 12,39%, kadar lemak 1,12%, kadar karbohidrat 71,05%, dan serat kasar 2,74%. Tepung biji nangka dapat digunakan sebagai bahan penstabil pada produk saus tomat karena memiliki kadar pati I dengan 70,22% menurut Lubis 2014 dan mengandung amino
amilosa sebesar 15,72% dari kadar amilopektinnya 84,28% menurut Ejiofor 2014. Selanjutnya, tepung terigu. Tepung terigu adalah bahan yang paling penting dalam pembuatan sebuah pastry, menurut Gilson 2013. Tepung terigu merupakan tepung yang terbuat dari biji gandum melalui proses penggilingan yang kemudian dikembangkan menjadi beraneka jenis makanan. Produk yang biasanya dikonsumsi adalah roti, mie, kue, biskuit, dan lainnya. Di dalam tepung terigu terdapat gluten, yang merupakan senyawa pada tepung terigu yang bersifat kenyal dan elastis, menurut Bogasari 2011. Selanjutnya, cookies. Kue kering atau cookies adalah pangan yang rasanya manis atau asin, gurih, sangat digemari oleh berbagai kalangan, baik tua maupun muda, menurut Liliana 2003. Cookies pertama kali dikenal di Prancis dengan sebutan biskuit. Bis artinya dua, sedang quid artinya memasak. Jadi makna kue yang dimasak dua kali supaya kering, renyah, dan tahan lama. Selanjutnya, materi dan metode. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Adapun jurnal-jurnal yang saya ambil adalah jurnal-jurnal yang telah diintegrasi, yang telah dilakukan penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 2, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, mixer, wadah plastik, saringan, moisture balancing, cawan logam, cawan porselin, eksikator, oven, tenur, timbangan analitik, abu Jack-Dahl, pipet ukur, pipet tetes, propipet, lemari asam, tabung reaksi, labu destilasi, Erlenmeyer, labu ukur, labu lemak, kertas haring, solhead, kompor, sendok, loyang, tekstur, analyzer, koloreadi, plastik, cawan petri, Ehnholt counter, inkubator, trigalsi, kertas payung, dan karet gelang. Bahan yang digunakan adalah tepung biji nangka, susu skim, tepung terigu protein rendah, gula, telur, baking powder, shortening, margarin, indikator PP, larutan, CO4, larutan, HCI 0,1 N, indikator methyl larutan, NaOH 0,1 N, petroleum ether, alkohol 95% medium, PCA, PDA. Selanjutnya, nomor 3, rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang akan digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL, yaitu dengan 4 variabel perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan 30%, 40%, 50%, dan 60%. Selanjutnya, nomor 5, proses pembuatan cookies. Formula yang digunakan dalam pembuatan cookies terdiri dari 100 gram tepung terigu, 35 gram gula, 4 gram susu skim, 1 butir telur, 0,25 gram baking powder, dan lemak yang terdiri atas campuran 15 gram shortening dan 40 gram margarin, lemak, gula, susu skim, dan telur. Garam dicampurkan dan dikocok selama 5 menit, kemudian ditambahkan dengan tepung terigu dan baking powder. Pengadukan dilanjutkan sehingga pembentukan adonan yang rata. Selanjutnya dicetak dan dipanggang pada suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, nomor 5, pengamatan. Pengamatan pada tepung biji nangka meliputi analisis kimia. Pengamatan pada produk cookies meliputi analisis kimia, fisik, organoleptik, dan mikrobiologi. Analisis kimia meliputi kadar air dengan menggunakan alat moisture balancing, kadar abu dengan AOAC 19
Kadar protein metode mikro Jedal yaitu Sudarmaji DKK 1997. Kadar lemak metode Soxfeld AOAC 1995. Kadar karbohidrat Sudarjimaji DKK 1997 dan kadar serat yaitu dengan Sudarji DKK 1997. Analisis fisik meliputi penentuan tekstur dengan alat tekstur analyzer, parameter dengan menggunakan berupa tingkat kekerasan hydrous, penentuan warna dengan color radar dengan sistem pengukuran LAB, kemudian diplotkan pada diagram CIE untuk mengetahui warna sampel menurut Deman 1997. Pengamatan mikrobiologis pada produk cookies meliputi perhitungan angka lempeng, total, ALT, dan uji kapang Hamir. Keduanya diamati dengan dihitung setelah 48 jam setelah syarat mikrobiologis terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik cookies dengan metode hedonic meliputi parameter warna, tekstur, aroma, dan rasa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Analisis kimia tepung biji nangka, yaitu air 12,40, protein 12,19, lemak 1,12, serat kasar 2,74, abu 3,24, bahan atrit tanpa mikrogen 68,80, pati 56,21, amilosa 39,23, dan pH 6,69. Dapat kita lihat kadar air pada cookies tertinggi pada 4,042% pada perlakuan substitusi tepung biji nangka 50% dengan tanpa perlakuan pendahuluan. Hal tersebut disebabkan karena kadar air biji nangka cukup tinggi dan tidak ada perlakuan pendahuluan yang menyebabkan kekurangan kadar air bahan. Karena kadar air tepung biji nangka tanpa perlakuan lebih tinggi daripada perlakuan yang lebih lain yaitu 7%, sedangkan perlakuan yang lain kadar air tepung biji nangka kurang dari 5%. Sedangkan kadar air terendah 1,273% pada perlakuan substitusi 40% tepung biji nangka dan perlakuan pendahuluan perendaman dalam 0,2% NaBi sulfit. Selanjutnya, kadar abu. Dapat kita lihat pada tabel di atas, kadar abu tertinggi pada perlakuan pendahuluan balancing dan substitusi tepung biji nangka yaitu 60%, yaitu dengan 1,939%. Hal tersebut memungkinkan karena perlakuan balancing menyebabkan masuknya cairan ke dalam bahan baku biji nangka, sehingga menyebabkan tingginya kadar abu pada produk walaupun tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Selanjutnya, kadar gula total. Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa kadar gula tertinggi pada perlakuan pendahuluan perendaman dalam 0,2% NaBi sulfit dan substitusi tepung biji nangka 60%, yaitu 1,605%. Secara keseluruhan, kadar gula cookies cenderung tidak stabil walaupun tidak menunjukkan berbeda tidak nyata. Selanjutnya, volume pengembangan. Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa volume pengembangan cookies dengan substitusi tepung biji nangka cenderung tidak stabil pada semua perlakuan. Hal tersebut memungkinkan karena bentuk cookies tidak seragam sehingga mempengaruhi pengukuran volume pengembangan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa semakin tinggi substitusi tepung biji nangka, maka volume pengembangan semakin tinggi pada semua perlakuannya. Selanjutnya, langsung saja kita ke uji organoleptik. Yang pertama, warna cookies. Dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa nilai semakin tinggi menunjukkan bahwa warna cookies semakin coklat. Warna cookies semakin coklat karena warna tepung biji nangka cenderung lebih coklat dibandingkan dengan tepung terigu sehingga berpengaruh terhadap produk akhirnya. Selanjutnya, aroma biji nangka. Dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa semakin tinggi nilai
menunjukkan aroma biji nangka yang semakin kuat. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa semakin banyak substitusi tepung biji nangka, maka aroma biji nangka semakin kuat karena aroma biji nangka sangat khas sehingga mempengaruhi aroma dari produk tersebut. Selanjutnya, tekstur cookies. Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa nilai yang semakin besar menunjukkan tekstur cookies semakin keras dan renyah. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak substitusi tepung biji nangka, tekstur cookies semakin kurang dan tidak renyah. Menurut penilaian penulis bahwa hal tersebut dimungkinkan karena penggunaan tepung terigu yang semakin sedikit dibandingkan tepung biji nangka. Gelatin pada tepung terigu mampu membentuk tekstur renyah pada produk bakery, sehingga semakin dekat dengan penggunaan tepung. Tekstur produk semakin tidak renyah dikarenakan sedikitnya menggunakan tepung terigu. Selanjutnya, kesukaan keseluruhan terhadap cookies. Nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa cookies semakin tidak disukai oleh penulis. Secara garis besar menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi tepung biji nangka, cookies semakin tidak disukai. Hal tersebut kemungkinan karena rasa tepung biji nangka semakin tidak renyah. Secara keseluruhan, perilakuan pendahuluan tidak memberikan pengaruh pada penilaian penulis terhadap kesukaan keseluruhan cookies. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa biji nangka dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat fungsional dan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian cookies dengan substitusi tepung biji nangka berdasarkan tekstur cookies dengan substitusi 30% tepung biji nangka yaitu 2,700 serta pendahuluan perendaman dengan 0,2% enable sweet. Karakteristik kadar air yaitu 1,237%, kadar abu 1,671%, kadar gula 1,290%, dan volume pengembangan 1,778%. Demikianlah hasil presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.